Krisis di garasi merah, Bagnaia hadapi ujian terberat. Musim MotoGP 2025 sepertinya menjadi babak paling sulit dalam karir juara dunia Italia itu, Pecco Bagnaia. Setelah 2 gelar dunia dan musim-musim penuh dominasi bersama Ducati, ia kini terjebak dalam pusaran tekanan teknis, persaingan internal, dan ekspektasi yang kian besar. Dan siapa sangka, sosok yang kini turun tangan untuk membantu adalah Valentino Rossi, legenda yang kini berperan sebagai mentor sekaligus pengawas dari akademinya sendiri. Dalam sebuah wawancara terkini, Rossi memberi pandangan jujur soal kondisi Bagnaia yang tidak nyaman dengan motor barunya Ducati Desmosedici EP25. Ia juga menyebut bahwa kehadiran rekan setim yang sangat cepat seperti Marc Marquez dalam garasi Ducati Lenovo Team menjadi beban mental tambahan bagi Bagnaia. Masalah ganda, teknis tekanan. Untuk memahami betapa rumitnya posisi Bagnaia, kita perlu melihat 2 aspek utama yang dikemukakan Rossi. Pertama, perubahan karakter motor dan adaptasi Bagnaia. Kedua, tekanan dari lingkungan sekitar, termasuk rekan setim yang bukan setengah-setengah. Motor yang sulit dipahami. Ducati EP25, motor tunggangan utama tim, ternyata memiliki karakter berbeda dibanding pendahulunya. Menurut Rossi, Bagnaia belum sepenuhnya mendapatkan feeling atau rasa nyaman dengan mesin tersebut. Pecco adalah juara dunia 3 kali, tapi tahun ini dia benar-benar kesulitan. Dia kehilangan feeling dengan motornya. Penurunan performa Bagnaia sendiri terbukti nyata. Dari 19 seri hingga saat ini musim 2025, ia hanya meraih 2 kemenangan. Catatan terburuk sejak debutnya di kelas Premier. Di sisi lain, Ducati sempat mencoba mundur ke spesifikasi versi 2024 saat uji coba Misano, menunjukkan bahwa tim sendiri menyadari bahwa pengembangan EP25 tidak berjalan sesuai harapan. Persaingan internal dan beban nama. Di satu sisi, kehadiran Marc Marquez di Ducati telah melecut performa tim secara keseluruhan. Tapi bagi Bagnaia, hal ini berubah menjadi bayang-bayang besar yang membayangi. Rossi menyebut bahwa tekanan untuk bersaing dengan Marquez dan menjadi yang terbaik dalam garasi Ducati amat nyata. Apalagi dengan adanya rekan setim seperti Marquez yang tampil sangat cepat, tekanan pasti meningkat. Seakan tak cukup dengan motor yang belum klik, Bagnaia harus menghadapi dinamika internal tim yang kompleks, menjadi figur juara dunia, tetapi kini harus mempertahankan posisi dalam lingkungan yang kian kompetitif. Rossi turun tangan, akademi sebagai benteng baru. Momen menarik lainnya, Rossi, yang sudah lama pensiun dari ajang balap, kini menekankan perannya sebagai mentor melalui VR46 Riders Academy. Ia menyebut bahwa akademi dan tim Ducati telah bekerja bersama untuk membantu Bagnaia, baik secara mental maupun teknis. Rossi mengatakan bahwa mereka berusaha membantunya 100%, karena mereka percaya bahwa Bagnaia adalah pembalap hebat dan masih punya banyak hal untuk diperlihatkan. Jalan keluarnya? Bukan hanya tweaking teknis dan setup motor, tapi juga mengembalikan kepercayaan diri sang pembalap. Titik balik yang belum terlihat. Meski demikian, Rossi juga jujur bahwa solusi untuk semua masalah ini tidak mudah ditemukan. Motor EP25 kompatibel untuk beberapa pembalap, termasuk Marquez yang dilaporkan mampu mengekstraknya dengan performa maksimal. Bagnaia? Belum. Hemat Rossi. Kami belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi, tapi saya yakin Francesco akan kembali kuat. Artinya, ini bukan sekadar soal keahlian Bagnaia, melainkan soal kecocokan antara pembalap, motor, dan tim, sebuah formula yang bisa jadi rumit. Implikasi besar bagi Ducati. Tekanan bukan hanya dirasakan individu Bagnaia saja. Sebagai tim besar, Ducati menghadapi dilema penting, mempertahankan jarak antara 2 pembalap andalannya, menyeimbangkan pengembangan teknis, dan menjaga reputasi pabrikan yang selama ini identik dengan kemenangan. Media Spanyol bahkan menyoroti keuntungan yang bisa diraih Marquez saat Ducati menghadapi krisis Bagnaia, dan bahwa secara finansial, Ducati bisa terpaksa merogoh kocek hingga triliunan rupiah untuk menjaga kestabilan tim. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang terlihat hanya soal rider sebenarnya memiliki dampak yang jauh lebih besar. Rangka episode kebangkitan. Bagnaia sendiri, di sisi lain, masih memiliki banyak peluang. Sebagai juara dunia, mental juara sudah terbukti. Kini, tugasnya adalah mengembalikan konsistensi dan menemukan kembali ritme yang sempat hilang. Rossi optimis. Ia pembalap yang luar biasa, dan dengan kerja keras, ia pasti akan kembali meraih kemenangan. Tinggal menunggu apakah seri-serinya ke depan akan menjadi titik balik. Apakah perubahan setup, dukungan dari akademi, dan tekanan dari tim akan menjadi mesin yang menyalakan kembali performa Bagnaia?
Atau justru akan menjadi beban ekstra yang mempersulit? Lebih dari sekadar balapan. Kisah Bagnaia musim ini bukan sekadar tentang siapa tercepat di lintasan. Ini tentang bagaimana seorang juara dunia menghadapi krisis, motor yang tak cocok, internal tim yang berubah, dan harapan publik yang tinggi. Bagnaia harus menemukan jalan melalui lorong rumit ini. Sementara di luar lintasan, Valentino Rossi dan akademinya berperan sebagai pilar penopang, mencoba menghadirkan kekuatan di balik layar. Dan untuk Ducati, ini bukan hanya soal gelar dunia, tetapi soal mempertahankan eksistensi di papan atas, mempertahankan keseimbangan antara dua pembalap unggulan, dan memastikan bahwa mereka tetap menjadi pabrikan yang relevan dan dominan. Jadi, ketika kita menunggu seri selanjutnya di MotoGP, bukan hanya pertarungan antara pembalap yang menarik, kita juga menyaksikan drama teknis, mental, tim, dan pabrikan. Dan di tengah semua itu, Bagnaia mungkin sedang menulis bab tersulit dari karirnya, yang bisa saja menjadi bab kebangkitan terbesar. Sementara itu, Marc Marquez untung besar saat Bagnaia terpuruk, Ducati diambang krisis triliunan rupiah. Ketika Marc Marquez resmi bergabung dengan Ducati pabrikan pada awal musim 2025, banyak yang memprediksi ini akan menjadi kolaborasi emas. Tapi tak sedikit pula yang khawatir, terutama para penggemar Francesco Pecco Bagnaia, bahwa kehadiran sang 8 kali juara dunia akan mengubah dinamika internal tim merah dari Bologna. Kini, seiring berjalannya musim dan hasil yang kian timpang, kekhawatiran itu mulai menjadi kenyataan. Media Spanyol menyoroti bahwa kehadiran Marquez justru membawa keuntungan besar bagi dirinya dan Ducati, sementara posisi Bagnaia kian terjepit. Bahkan, laporan itu menyebut kondisi ini berpotensi membuat Ducati jebol triliunan rupiah dalam bursa transfer MotoGP mendatang. Ducati di persimpangan, siapa yang layak jadi prioritas? Bagi Ducati, musim 2025 seolah berjalan di dua dunia berbeda. Di satu sisi, Marc Marquez tampil konsisten dan adaptif dengan Desmosedici EP25. Di sisi lain, Bagnaia justru terseok-seok, kehilangan sentuhan emas yang 2 musim lalu membawanya menjadi juara dunia berturut-turut. Media Spanyol menyoroti bahwa performa Marquez yang stabil menjadi keuntungan tak terduga bagi Ducati, baik dari sisi hasil maupun citra merek. Penjualan merchandise meningkat, sponsor masuk deras, dan sorotan media dunia kembali mengarah ke tim merah. Namun, ada harga mahal di balik semua itu, tensi internal yang makin terasa di padek Ducati. Ketika Marquez menang, semua orang tersenyum di garasi Ducati. Tapi di balik senyum itu, ada bayangan kekhawatiran dari kubu Bagnaia, tulis laporan tersebut. Bagnaia, dari pahlawan jadi bayangan. Sebelum Marquez datang, Bagnaia adalah bintang tunggal Ducati. Ia bukan hanya pembalap utama, tapi juga simbol kesuksesan proyek jangka panjang mereka, membangun juara dari Akademi VR46 hingga pabrikan. Namun, begitu Marquez hadir, orbit perhatian berubah. Bagnaia yang dulu dielu-elukan kini seakan kehilangan arah. Beberapa kali ia harus puas finish di luar 5 besar, bahkan sempat terjatuh di Mandalika akibat duel ketat dengan rival-rivalnya. Kondisi ini membuat media Italia menyebutnya Pecco yang retak, bukan karena kemampuan, tapi karena tekanan yang luar biasa. Bagnaia masih pembalap luar biasa. Tapi kehadiran Marquez seperti bayangan besar yang menutupi sinar lampu yang dulu hanya menyinarinya, ujar komentator MotoGP asal Spanyol, Richard Jove. Marquez, Master of Adaptation. Marquez datang ke Ducati bukan dengan motor terbaik yang disesuaikan untuknya, tapi dengan tekad dan kecerdikan luar biasa. Dalam waktu singkat, ia mempelajari karakter mesin Desmosedici, menyesuaikan gaya balapnya yang agresif, dan memanfaatkan setiap peluang di trek. Yang menarik, menurut laporan dari Marca, Marquez juga berhasil memenangkan hati para teknisi Ducati. Gaya komunikasinya yang langsung dan analitis membuat para insinyur nyaman berkolaborasi dengannya. Marc tahu apa yang dia mau. Dan dia tahu bagaimana meyakinkan orang untuk mengikutinya, tulis Marca. Hal ini membuat Marquez tak hanya menjadi pembalap, tapi juga figur strategis. Ia mampu membawa Ducati ke arah pengembangan motor yang sesuai dengan gayanya, sesuatu yang diam-diam membuat Bagnaia tidak nyaman. Dampak finansial, antara euforia dan risiko besar. Kebangkitan Marquez membawa dampak ekonomi signifikan. Sponsor besar yang sempat menahan diri kini kembali tertarik bekerja sama dengan Ducati. Penjualan merchandise meningkat tajam, bahkan kabarnya angka penjualan replika helm Marquez melampaui edisi spesial Bagnaia. Namun, di balik euforia itu, Ducati menghadapi dilema mahal, mempertahankan 2 bintang dengan ego dan nilai kontrak tinggi.
Menurut El Mundo Deportivo, jika performa Marquez terus menanjak, Ducati mungkin akan dipaksa menaikkan kontraknya hingga 2 kali lipat dari nilai awal, bahkan mencapai rekor tertinggi dalam sejarah MotoGP. Artinya, tim asal Bologna itu bisa kehilangan hingga triliunan rupiah hanya untuk mempertahankan keseimbangan internal antara dua pembalap utamanya. Dan bila Bagnaia tak kunjung menemukan performa terbaik, bukan tak mungkin Ducati akan menghadapi dilema untuk melepasnya atau mencari kompensasi transfer besar. Tekanan politik di dalam garasi. Hubungan Marquez dan Bagnaia di depan kamera terlihat harmonis, tapi kabar dari paddock berkata lain. Kedua kubu memiliki tim teknis yang berbeda orientasi. Mekanik senior Ducati dikabarkan lebih condong ke Marquez karena pengaruhnya dalam pengembangan motor, sedangkan kubu Bagnaia merasa kehilangan kendali atas arah setup yang selama ini dibangunnya. Situasi ini makin rumit karena keduanya sama-sama berada di pabrikan Italia yang memiliki tekanan politik tinggi, baik dari sponsor lokal maupun kelompok penggemar VR46 yang masih mendukung Bagnaia. Beberapa pengamat bahkan menyebut, Ducati kini seperti dua kerajaan kecil yang hidup di bawah satu bendera merah. Dan jika salah langkah, konflik internal ini bisa membuat mereka kehilangan keduanya, baik secara performa maupun finansial. Bursa transfer MotoGP memanas. Efek domino dari situasi di Ducati mulai terasa di bursa transfer. Tim-tim seperti Aprilia dan KTM mulai mengamati dengan seksama dinamika ini. Jika Ducati gagal mengelola keseimbangan, pembalap sekelas Marquez bisa saja menjadi target utama untuk direkrut dengan nilai fantastis. Sumber internal MotoGP yang dikutip AS menyebut, setidaknya 3 tim telah menanyakan potensi kontrak Marquez untuk 2027. Dan jika benar, maka nilai pasar Marquez akan meroket hingga menyentuh rekor baru dalam sejarah MotoGP modern. Pecco masih punya peluang. Meski tengah tertekan, bukan berarti Bagnaia habis. Pembalap asal Turin itu masih punya waktu untuk bangkit. Banyak analis percaya bahwa Bagnaia hanya butuh satu kemenangan besar untuk memulihkan mental dan kepercayaan tim. Jika Pecco kembali menang, semua dinamika akan berubah. Tapi jika tidak, Ducati harus siap kehilangan keseimbangan emasnya, tulis Motosprint dalam edisi terbaru. Penutup, era baru di Ducati dimulai. Kehadiran Marc Marquez telah mengubah wajah Ducati secara total, dari tim yang berorientasi teknis menjadi panggung penuh intrik antara prestasi, ego, dan uang. Media Spanyol menyebut situasi ini sebagai perang dingin di dalam garasi merah. Di satu sisi, Ducati menikmati kesuksesan komersial dan sportivitas yang meningkat. Namun di sisi lain, mereka kini berjalan di atas tali tipis antara dua legenda yang sama-sama ingin menjadi nomor satu. Jika tidak hati-hati, Ducati bukan hanya bisa jebol secara finansial, tapi juga kehilangan harmoni yang selama ini membuat mereka menjadi tim paling solid di MotoGP. Dan di tengah badai itu, satu hal pasti, Marc Marquez telah memenangi lebih dari sekadar balapan. Ia memenangi permainan kekuasaan di Ducati. Sementara itu, sindiran halus dari manajer Honda, Ducati patut bersyukur punya Marc Marquez. Jakarta, guru dan rival dalam satu kalimat, itulah sindiran halus yang dilontarkan oleh Alberto Puig, manajer tim Honda, kepada tim Ducati. Dalam pernyataannya baru-baru ini, Puig menyebut bahwa Ducati tengah menikmati masa keemasan berkat kehadiran Marc Marquez, menyiratkan bahwa tim merah itu sebaiknya berterima kasih atas keberadaan sang juara dunia. Kata-kata Puig bukan hanya pujian biasa. Ia menyelipkan nuansa bahwa Ducati tidak akan sehebat itu andai bukan karena Marquez. Dalam kalimatnya, Ducati beruntung memiliki dia. Dia bukan sekadar pembalap cepat, tetapi juga sosok yang membawa semangat juara ke dalam tim. Bagi Puig, pernyataan ini pun menjadi refleksi atas perubahan lanskap MotoGP, di mana Marquez telah berubah dari ikon Honda menjadi aset tak ternilai bagi Ducati. Dari lawan jadi nilai tambah Ducati. Puig bukan orang asing dalam dunia Marquez. Ia pernah menjadi manajer di periode ketika Marquez merajai kelas primer bersama Honda. Kini, dia menyaksikan mantan anak didiknya tampil luar biasa bersama Ducati, dan baginya, itu adalah kemenangan strategi yang tak pernah terduga. Menurut Puig, banyak yang meragukan keputusan Marquez untuk meninggalkan Honda pada 2023. Tetapi di Ducati, sang pebalap justru meraih puncak, memenangkan gelar dunia dan mencuri perhatian dunia. Puig menilai langkah itu sebagai momen kebangkitan yang mengubah segalanya. Ia menyebut bahwa Ducati merasa diberkahi dengan kehadiran Marquez, yang tidak hanya membawa kecepatan, tetapi aura kemenangan, daya tarik komersial, dan mental juara ke dalam tim.